Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 4 MI Matlaul Anwar. Hari ini hari Jumat, tanggal 1 Mei 2020. Seperti yang Bapak janjikan kemarin, bahwa hari ini kita akan memulai pembelajaran pagi kita untuk hari Jumat sekarang, yaitu kita menyambung pelajaran Al-Quran Hadis. Adapun yang akan kita bahas adalah tentang hadis silaturahmi, yang mana untuk pembelajaran ini kemarin kalian baru nyampe ke pembahasan tentang apa hadisnya, ya. Hadisnya kalau kalian masih ingat adalah hadasana Muhammad ibn Abdi Yaqub Al-Karimi, hadasana Hasan, hadasana Yunus, qala Muhammad huwa Zahri an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ahabba ayyub sadalahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi asrihi falyasir rahimah. Yang artinya barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah bersilaturahmi. Nah, itu hadisnya yang kemarin kalian hafal sekitar 2 minggu atau 3 minggu kemarin. Nah, lanjut ke pembahasannya. Berarti sekarang kita hanya akan membahas sisanya, yaitu satu, isi kandungan tentang hadis silaturahmi. Yang kedua, mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari. Terus rangkuman, terus soal. Ya. Seperti biasa, tugas kalian sekarang adalah menulis dan merangkum apa yang Bapak ucapkan dan ada yang digambar dan apa yang ada di gambar, ya. Biasakan tulis materinya, terus nanti soalnya diisi, ya. Pakai pulpen atau pakai pensil di buku Al-Quran Hadis. Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang isi kandungan hadis tentang silaturahmi. Ya. Di sini kita bahas dari arti silaturahmi itu sendiri, bahwa silaturahmi itu berasal dari bahasa Arab, ya, awalnya, yaitu dari kata sila yang berarti menyambung atau menghimpun. Terus ada kata ar-rahim yang berarti kasih sayang atau kandungan. Jadi kalau digabungkan, silaturahmi yaitu menyambung atau menghimpun hubungan kasih sayang persaudaraan yang terputus atau tercerai karena suatu hal. Nah, jadi hadis ini itu menganjurkan kita untuk bersilaturahmi pada siapa? Yang paling dekat adalah pertama keluarga, terus saudara, teman, dan tetangga. Karena dengan silaturahmi akan tercipta persaudaraan yang kokoh dan bersatu hingga tercipta kehidupan yang damai dan aman sejahtera. Jadi kalau kita rajin bersilaturahmi, berhubungan satu sama lain, apalagi sama seorang muslim, itu kan menciptakan suatu kehidupan yang damai. Nah, silaturahmi merupakan ibadah yang sangat mulia, mudah, dan membawa berkah. Ya. Oleh karena itu, kaum muslimin tidak boleh melalaikan melupakannya. Karena ini merupakan ibadah yang paling indah berhubungan dengan manusia. Sehingga perlu meluangkan waktu untuk melaksanakan amal soleh ini. Nah, banyak cara untuk menyambung silaturahmi anak-anakku, misalnya dengan cara berkunjung. Mau itu ke rumah kakek, paman, nenek, saudara, yang jauh, yang dekat, berkunjung. Terus yang kedua, saling memberi hadiah. Hadiahnya nggak usah mahal-mahal. Kau masak banyak, kau punya saudara, tetangga, kasih. Itu hadiah masuknya. Terus berikutnya, sambunglah silaturahmi dengan lemah lembut. Kasih sayang, wajah berseri, memuliakan, dan dengan segala hal yang sudah dikenal oleh manusia. Jadi, bersilaturahmi itu harus dengan lemah lembut. Saling menyayangi. Wajah yang berseri, tidak boleh cemberut wae. Memuliakan, saling memuji, ya. Maka kalau 4 bab atau 4 poin tadi dikerjakan, akan tercambung silaturahminya. Dan
pahala yang besar juga akan diperoleh dari Allah. Ya, karena Islam menganjurkan untuk menyambung hubungan dan bersatu, serta mengharamkan pemutusan hubungan. Ya, saling menjauhi, dan semua perkataan yang menyebabkan lahirnya perpecahan. Itu Allah nggak suka. Ya, karena Islam menganjurkan untuk menyambung silaturahmi dan memperingatkan agar jangan sampai ada seorang muslim yang memutus tali silaturahmi. Nah, silaturahmi juga memiliki banyak manfaat. Di antara manfaat dari silaturahmi adalah diluaskannya rezeki. Ya, seperti dari hadis yang tadi Bapak bacakan. Sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi aw yusa'alahu fi asrihi falyasil rahimah. Jadi barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi juga ini bisa dibuka atau bisa dijadikan jalan untuk membuka, untuk diluaskan rezeki kita. Ya. Jadi semakin banyak silaturahmi yang kita jalin, insya Allah semakin banyak juga rezeki yang akan Allah berikan. Nah, dengan demikian rezeki akan mudah kita dapatkan hanya dengan bersilaturahmi doang. Nah, selain itu, silaturahmi juga memiliki manfaat karunia umur yang panjang. Ya. Jadi dengan bersilaturahmi kita memiliki banyak teman. Maka kalau kita punya banyak teman, akan ada banyak orang yang berdoa yang dipanjatkan oleh teman-teman kita kepada kita. Yang insya Allah itu akan berpengaruh pada panjangnya umur kita. Ya, itu isi kandungan hadis tentang silaturahmi. Oke, berikutnya bagaimana cara mengamalkan hadis ini gitu kan? Bagaimana sih cara silaturahmi itu? Nah, silaturahmi tadi sebenarnya sama ya, kayak sama yang tadi Bapak bahas, bahwa cara pertama adalah mengunjungi rumah saudara atau kerabat. Ya, gak usah yang jauh, yang deket juga nggak apa-apa. Ya, kadang kalau di kita mah, kamu main ke Jakarta, punya saudara di Jakarta, mampir ke rumah teman, ya itu sudah silaturahmi sebenarnya. Hanya dengan berkunjung ke rumah saudara doang, gitu kan. Ya. Nah, terus mengucap salam dan berjabat tangan ketika bertemu mereka. Nah, hanya dengan hal itu saja, maka jaringan persaudaraan akan erat. Akan sesama manusia dapat terjadi dengan baik hanya dengan kamu datang ke rumah saudara, mengucapkan salam, jabat tangan, itu udah cukup sebenarnya. Itu udah termasuk dalam silaturahmi. Simple gitu kan. Ya. Apalagi kalau misalkan contoh lain, misalkan kamu punya teman yang sakit, kunjungin. Itu juga silaturahmi. Ada teman yang lagi kesusahan, itu juga termasuk silaturahmi kalau kamu bantunya. Jadi banyak cara untuk bersilaturahmi, ya. Seperti itu. Nah, sekarang ke rangkumannya. Silakan kamu tulis semuanya dari nomor 1 sampai nomor 3. Ini bahasanya sama kayak tadi sebenarnya. Jadi intinya bahwa silaturahmi adalah menyambung atau menghimpun kasih sayang, ya, persaudaraan yang terputus atau tercabik karena suatu hal. Ini pengertiannya ya. Jadi pengertian itu menyambung. Pengertian silaturahmi adalah menyambung atau menghimpun hubungan kasih sayang persaudaraan yang terputus atau bercerai-berai karena satu hal. Nah, poin keduanya, di sini Islam menganjurkan untuk menyambung hubungan dan bersatu serta mengharamkan pemutusan hubungan. Ya, saling menjauhi dan semua perkara yang menyebabkan lahirnya perpecahan. Karena Islam menganjurkan untuk menyambung silaturahmi dan memperingatkan agar jangan sampai ada seorang muslim yang memutusnya. Ya. Saking pentingnya silaturahmi, maka Islam melarang hal-hal yang menyebabkan adanya perpecahan, saling menjauhi, permusuhan. Ya. Saking pentingnya silaturahmi. Nah, terus poin ketiganya, banyak cara untuk menyambung silaturahmi. Salah satunya adalah tadi berkunjung, ya, saling membeli hadiah, ya kan, dan lain-lain. Bahkan hanya dengan berkunjung saja, ya kan, pada tata bilang tadi, berkunjung, ucapkan salam, jabat tangan, itu sudah silaturahmi. Ya.
Karena silaturahmi itu bisa menyebabkan kita masuk ke surga. Saking pentingnya. Ya. Sehingga silaturahmi juga menyebabkan seorang hamba tidak akan putus hubungan dengan Allah di dunia dan di akhirat. Ya, itu bahasan sedikit tentang silaturahmi. Oke, berikutnya soal-soal. Silahkan kamu kerjakan poin 1 sampai nomor 5. Nomor 1-nya jelaskan pengertian silaturahmi dengan jelas. Sudah ada? Tinggal kamu lihat lagi ke belakang, putar lagi videonya. Terus yang kedua, jelaskan manfaat yang didapat dan diperoleh dari silaturahmi. Udah ada juga. Itu yang bagian B. Terus nomor 3-nya, tuliskan hadis tentang silaturahmi beserta artinya. Tinggal kamu tulis ulang dari yang tugas yang kemarin tadi. Kamu ngafalin hadisnya. Nah, terus yang keempat, apa arti dari silaturahmi? Dari kalimatnya. Bukan arti hadisnya, kalimatnya. Sila apa, ar-rahmi apa, ar-rahman apa. Terus digabungin jadi apa? Terus yang kelimanya, kepada siapakah kita harus menjalin silaturahmi? Itu penting. Oke. Silahkan kamu kerjakan 5 soal tadi di buku Al-Quran Hadis. Ya, karena ini hari Jumat, jadi bahasan Bapak nggak terlalu panjang, nggak terlalu cepat, nggak terlalu panjang-panjang. Ya, yang penting tolong kerjakan tugas ini serapih mungkin di bukunya dan usahakan tulis sendiri, jangan ditulisin sama orang tua, tulis sendiri. Ya, kalau seperti itu Bapak cukupkan. Sampai jumpa lagi untuk tugas besok. Besok adalah untuk SKI bab terakhir. Ya, jadi Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.